Hai sob, ketemu lagi nih sama gue Faisal di Telsa TV. Di tangan gue sekarang ada Huawei P30 Pro yang beberapa waktu lalu baru aja diluncurin di Paris, Prancis. Dan smartphone ini dipastikan masuk Indonesia dan waktu pre-ordernya itu tanggal 12 April mendatang. Nah, sebelum kalian memutuskan untuk membeli smartphone ini, mending lihat aja review dari gue. Jadi jangan kemana-mana ya. Sektor kamera emang jadi fokus utama seri P di Huawei. Kalau menurut gue sih semenjak seri P9 yang diluncurin beberapa tahun lalu. Jadi pas itu tuh Huawei ngegandeng Leica buat kerjasama bareng mengembangkan teknologi kamera untuk smartphone. Dilanjutin terus pengembangannya akhirnya sampai ke Huawei P30 Pro. Nah, di Huawei P30 Pro total ada 5 kamera sob. 1 di depan dan 4 kamera di belakang. Nah, yang 4 kamera ini disebut sebagai Leica Quad Camera System. Gue jabarin ya sob. Jadi ada sensor 40 megapiksel sebagai lensa utama, ini tipenya lensa wide angle, aperture-nya f1.6, dan udah ngedukung teknologi Huawei Super Spectrum Sensor dan juga Optical Image Stabilization atau OIS. Terus ada lensa ultrawide dengan sensor 20 megapiksel aperture f2.2, lensa telefoto dengan teknologi super zoom lens beresolusi 8 megapiksel, dan juga lensa TOF atau time of flight, itu untuk keperluan foto bokeh gitu atau portrait. Nah, gue bahas satu persatu. Bahas lensa utamanya dulu. Secara default sob, lensa 40 megapiksel ini menghasilkan gambar 10 megapiksel, jadi bukan 40 megapiksel untuk secara defaultnya gitu ya. Tapi pengguna atau gue bisa mengaktifkan mode 40 megapiksel asalkan dengan satu konsekuensi nih. Beberapa fitur andalan dari kamera P30 Pro ini nggak aktif sob. Contohnya kayak super zoom lens. Tapi gue saranin mendingan udahlah pakai pengaturan bawaan alias fotonya jadi 10 megapiksel aja, karena lensa 40 megapiksel ini memadatkan fotonya yang dipotret jadi 10 megapiksel, jadi dipadetin gitu, dan imbasnya untungnya detail dari foto, ketepatan warnanya, kualitasnya pun jauh lebih baik. Kamera ini juga udah didukung sama teknologi berbasis AI, namanya Master AI. Tapi beda dengan seri P20 Pro atau Mate 20 Pro yang harus mengaktifkan atau mematikan Master AI-nya ini lewat menu kamera. Nah, kalau di P30 Pro kita cuma tinggal tekan tombol AI aja yang ada di bagian atas aplikasi kamera nih. Jadi gampang, mau matiin, mau dinyalain, terserah. Jadi si Master AI ini bisa menyesuaikan pengaturan kamera sesuai dengan skenario foto saat kita mengambil gambar sob. Gue ngambil gambar bunga anggrek misalnya, itu Master AI langsung memberikan pengaturan flowers, which is dia langsung meningkatkan warna bunga dan juga meningkatkan detail dari bunga tersebut. Misalnya lagi, gue mengambil foto landscape dengan adanya langit biru dan awan-awan gitu ya. Dia langsung ngasih pengaturan clouds atau blue sky. Jadi warna dari langit bakal menjadi lebih biru, awan juga bakal menjadi terlihat lebih putih, sama ada apanya ya, detail-detailnya jadi lebih kelihatan gitu. Tapi ada perbedaan sentuhan pada Master AI saat menggunakan kamera 10 megapiksel dan juga 40 megapiksel. Kalau di 10 megapiksel, si Master AI ini seperti totalitas, meningkatkan kualitas pada gambar. Sebaliknya, kalau di 40 megapiksel, si Master AI kayak setengah-setengah gitu sob, ngebantu penggunanya saat mengambil gambar. Tadi gue bilang kalau lensa utama P30 Pro ini udah ngedukung teknologi Super Spectrum Sensor. Jadi teknologi ini tuh kayak terobosan sensor baru gitu ya dari Huawei dengan mengubah konfigurasi RGB menjadi RYYB. Jadi ibaratnya si warna hijaunya nih dari RGB dihilangin terus diganti sama warna kuning. Jadi red, kuning-kuning, biru gitu ya. Intinya, teknologi ini tuh mampu meningkatkan ISO dari kamera menjadi maksimum sampai 409.600 sob. Tinggi banget ISO-nya. Itu berarti lensa utama dari Huawei P30 Pro ini sangat sensitif dengan cahaya, which is lu bisa menangkap foto malam dengan hasil yang sangat baik gitu sob. Entah itu saat kondisinya minim cahaya ataupun benar-benar gelap, lu tetap bisa mengambil foto night mode atau foto malam dengan baik, cukup minim noise, dan masih menampilkan warna serta detail yang
juga berkualitas. Pakai kamera dari P30 Pro. Sekarang gue bahas soal lensa ultrawide-nya dengan sensor 20 megapiksel sob. Nah, si lensa ultrawide ini kalau dikombinasiin sama Master AI, ini adalah kombinasi yang bagus banget sob. Kayak lensa utama gitu ya. Tapi sebelum lu pakai mode ultrawide ini, lu cuma bisa ngaktifinnya saat lu pakai mode 10 megapiksel, bukan 40 megapiksel. Jadi kayak yang tadi gue bilang, kalau misalnya pakai mode 40 megapiksel, itu ada beberapa fitur andalan di kamera yang gak bakal aktif. Salah satunya ultrawide angle. Foto menggunakan lensa ultrawide angle ini punya jangkauan yang luas banget, makanya cocok buat lu yang suka foto landscape, foto pemandangan, foto gedung-gedung, sampai foto keluarga gitu. Jadi ibaratnya kalau foto keluarga nggak usah mepet-mepet lagi, udah aja sejajar gitu, nanti juga kena semua, karena ini jangkauannya luas. Hasilnya bagus, ketepatan warnanya juga bagus, dan detailnya juga bagus banget kalau menurut gua. Dan kalau nggak percaya, lihat nih hasilnya. Soal super zoom lens nih sob. Jadi teknologi ini ada di lensa telefoto dengan sensor 8 megapiksel. Teknologi ini tuh pakai teknik kamera periskop. Jadi ibaratnya kamera tetap bisa memperbesar gambar yang dia ambil tanpa mengurangi kualitas warna, kualitas detailnya. Jadi tetap bagus nih meskipun gambar diperbesar beberapa kali. Super zoom lens ini dirancang pakai teknik kaca prisma gitu. Jadi cahaya dibengkokkan 90 derajat sehingga nggak mengganggu estetika dari bodi smartphone saat kamera melakukan zooming yang mendalam atau jauh gitu ya. Ibaratnya kan kalau zoomingnya makin jauh ya lensa tuh makin menonjol. Nah ini kan tetap rata tuh, hampir rata dengan bodi. Makanya pakai teknik kaca prisma tadi. Dengan teknik tadi, hasil foto saat sudah diperbesar beberapa kali tetap bagus. Detailnya bagus dan warnanya juga bagus. Di super zoom lens ini ada 3 konfigurasi zooming. Optical zoom sampai 5 kali, terus hybrid zoom sampai 10 kali, dan digital zoom sampai 50 kali. 50 kali sob, jauh banget itu. Cuman gua saranin ya pakai hybrid aja lah, jangan pakai digital. Karena kalau pakai digital ya kualitasnya menurun jauh daripada 2 konfigurasi tadi. Kualitasnya gimana? Gue suka dengan teknologi super zoom lens ini di lensa telefoto. Alasannya satu sih sob, foto tetap berkualitas meskipun sudah diperbesar beberapa kali. Ya cuman sampai 10 kali aja, which is hybrid zoom gitu ya. Karena kalau misalnya pakai digital zoom, kualitasnya ancur-ancuran, pecah di mana-mana, noise di mana-mana. Jadi gue saranin sih kalau yang pakai ini ya udahlah sampai hybrid zoom aja 10 kali, atau lebih baik 5 kali zoom juga bagus. Jangan lupain lensa TOF sob atau time of flight. Jadi ini lensa yang mumpuni banget buat urusan pengambilan foto bokeh atau portrait. Dikombinasiin sama AI, kamera ini tuh bisa mengelompokkan mana objek utama yang harusnya aman dari blur, dan serta bagian-bagiannya kayak rambut gitu ya dan lain-lain, dan mana objek yang harus diblurkan, background gitu istilahnya. Kayak foto-foto ini nih, objek utamanya gua sebagai modelnya ini aman dari blur sob. Kayak rambut gua nih yang tipis-tipis yang keluar-keluar gitu juga aman dari blur. Karena kalau misalnya pakai smartphone lain dengan dengan andalannya foto bokeh gitu ya, tapi nggak pakai sensor time of flight, biasanya ada miss gitu. Jadi ada beberapa anggota tubuh beberapa bagian tubuh yang diblurin, kayak rambut gitu ya, beberapa ada diblurin, dan itu malah mengurangi kualitas dari foto bokeh itu sendiri. Memang sih Huawei ini nggak nyebutin kalau si P30 Pro sebagai smartphone selfie gitu ya. Tapi brand ini malah ngasih kamera depan beresolusi 32 megapiksel, aperture f2.0, dan itu menurut gua bisa memberikan
kepuasan yang maksimal, kepuasan buat para pengguna yang gila selfie. Bukan termasuk gue ya, gue biasa aja sih, nggak gila-gila selfie banget. Fiturnya sih sebenarnya standar si kameranya, jadi cuman ada mode HDR, terus ada beauty yang pakai AI yang buat ngatur-ngatur kegantengan, kecantikan, kemulusan, dan lain-lain, sampai efek foto bokeh ala-ala studio. Dari beberapa fitur tadi, menurut gue yang paling memegang peranan penting atau yang paling bagus adalah HDR-nya. Karena misalnya gue foto selfie nih, gue nyobain foto selfie kayak foto ini di kondisi cahaya yang terik, langsung ngadep ke atas gitu, ke langit gitu. Nah biasanya kan kalau pakai HP selfie biasa malah jadi over brightness, terus langit jadi putih, terus muka jadi terang banget. Nah kalau pakai Huawei P30 Pro, detail muka, warna muka yang hitam manis kayak gini nih tetap kelihatan. Warna langit biru, putihnya awan itu tetap kelihatan. Jadi tetap detail depan belakang, foreground, background itu tetap dapat. Dan gua nggak ada keluhan sih soal beauty misalnya, soal fitur beauty nggak terlalu berlebihan karena biasanya yang pakai fitur beauty kan kalau selfie muka malah jadi punya rona pink gitu atau mulus banget, putih banget gitu ya, terus hidungnya sampai mancung gitu. Nah ini enggak sih, ini beauty-nya masih normal-normal aja, lumayan lah. Kalau soal urusan fotografi memang bagus nih ya si P30 Pro, tapi gimana kalau soal urusan videografi sob? Selama gue pakai beberapa waktu gitu ya, seminggu lah kurang lebih, gue rasa sektor videografi juga bagus banget di P30 Pro. Saat gue pakai, ibaratnya nih ya, gue nggak usah pakai gimbal gitu untuk merekam objek yang gue inginkan. Karena di sini ada kombinasi hardware dan software. Hardware-nya itu OIS, Optical Image Stabilization, dan kalau di software ini HIS, Huawei Artificial Intelligence Stabilization. Dan kombinasi hardware dengan software ini mampu menstabilkan video ataupun foto dengan bagus, tapi yang nggak perfect amat sih. Kalau misalnya lo naik tangga atau lari ya tetap aja gitu ada goyang-goyangnya, nggak sempurna lah ibaratnya, tapi bagus. Dan masih soal video, ada beberapa mode sob di video ini, dan yang paling gue suka adalah AI color dan background blur. Kalau AI color, misalnya kita arahkan kamera ke seseorang gitu, nah orang tersebut warnanya keluar. Misalnya dia pakai baju merah, celana jeans gitu ya. Nah itu tetap muncul gitu di gambar warnanya. Nah di backgroundnya dihitam putihkan oleh sistem. Jadi cuman dia doang yang berwarna ibaratnya. Kalau background blur, tekniknya sama, cuman background atau lingkungan sekitarnya itu blur. Kayak foto bokeh gitu. Dan rapi banget. Objeknya yang bergerak pun dia tetap bisa mengidentifikasi dengan sangat baik. Cuman canggihnya video di Huawei P30 Pro ini ada kekurangannya juga sob. Kekurangannya yang gue temuin adalah pertama nih, Huawei ini ngejanjiin ada fitur dual video recording. Fitur ini tuh memungkinkan pengguna untuk menggunakan dua lensa secara terpisah dalam satu kali pengambilan gambar video gitu. Jadi dalam layar tuh ada dua tampilan video dengan dua lensa yang berbeda. Tapi selama gue pakai, fitur ini belum ada sob di Huawei P30 Pro yang gue pakai ini. Dan Huawei bilang kalau fitur ini bakal hadir via update OTA atau sistem operasi gitu ya. Nah makanya selama update tersebut belum ada, ya gue sebut sebagai kekurangan dong. Nah kekurangan kedua adalah ini kan menjagokan kamera gitu ibaratnya. Tapi sebuah smartphone yang menjagokan kamera, tapi dia malah menyediakan perekaman video 4K cuma sampai 30 fps doang, nggak ada 60 fps. Kita bisa mengambil video 60 fps tapi di resolusi Full HD 1080p. Huawei ngasih alasannya sih, gue udah lihat beritanya dan di Telset pun udah naik beritanya. Alasannya adalah Huawei itu nggak mau kalau memori smartphone-nya cepat habis gitu ibaratnya, karena kan video 4K 60 fps tuh gede banget filenya, dan Huawei rasa itu belum perlulah dihadirkan di smartphone. Kameranya bagus sob, tapi gimana soal speknya nih?
Gue bahas dikit, mulai dari layar ya. Jadi si P30 Pro punya layar berjenis OLED berukuran 6,47 inch beresolusi Full HD+, dan aspek rasionya 19,5:9 dan telah mendukung teknologi HDR10. Si layarnya melengkung di sisi kiri dan kanannya sob, mirip kayak Huawei Mate 20 Pro. Dan feel penggunaannya juga mirip lah sama Mate 20 Pro atau mirip kayak Samsung Galaxy S10 Plus. Mirip nih. Masih layar, di bagian atasnya ini ada poni atau notch berukuran kecil kayak Mate 20. Disebutnya tuh dewdrop ya, di Huawei disebutnya dewdrop. Itu layar. Bahas mesinnya nih sob. Meskipun si P30 Pro kebilang sebagai smartphone baru, tapi dia masih pakai mesin lawas dalam tanda kutip karena dia tetap pakai prosesor octa-core Kirin 980 yang dipakai di seri Mate 20 yang diluncurin tahun lalu sob. Didukung juga sama RAM 8GB, ROM-nya 256GB, sama baterai berkapasitas gede banget 4200 mAh. Nah, si baterai ini tuh ngedukung fast charging 40 watt, gede banget tuh, cepet banget pasti. Terus fast wireless charging 15 watt, sama reverse wireless charging 15 watt juga. Nah, fitur yang terakhir, jadi si P30 Pro ini bisa ngecas smartphone lain yang ngedukung fitur wireless charging. Jadi HP itu ditaruh aja gitu di atasnya gitu ya. Dan HP yang ini ngecas. Jadi ibaratnya ini power bank wireless nih. Terus performanya gimana nih sob? Si P30 Pro dengan mesin lawas tadi. Berdasarkan pengujian gue pakai Antutu Benchmark versi 7, P30 Pro berhasil memperoleh skor sekitar 274 ribuan. Dan itu pakai mode normal. Jadi ada dua mode nih untuk performance gitu ya. Mode normal dan juga performance mode atau mode tidak normal. Nah, kalau pakai mode performance mode, P30 Pro menggila sob. Skornya langsung naik signifikan sampai 317 ribuan. Kencang banget. Cuman kalau pakai performance mode ya baterainya sih jadi lebih boros jadinya, dan si smartphone jadi lebih cepet hangat. Sementara untuk baterainya nih sob, si P30 Pro berdasarkan pengujian gua langsung punya daya tahan yang bagus banget. Selama gua pakai sebagai daily driver, smartphone ini bisa bertahan hingga 1 hari penuh. One day tulisannya ya. Dengan baterai tersisa sebesar 9% yang diprediksi oleh sistem mampu menopang smartphone sampai 3 tahun. 3 tahun, 3 jam, 3 jam. 3 tahun. Nah, baterainya lama nih daya tahan. Pengisian dayanya yang cepet banget sob. Jadi lewat teknologi supercharge 40 watt, jadi ngisi baterai P30 Pro dari 11% ke 100% itu cukup 54 menit doang. Ngebut banget. Jadi ibaratnya lu baru bangun, ngecas HP, tinggal mandi, sarapan, ganti baju, balik lagi udah penuh HP-nya. Ngebut. Ya, akhirnya masuk ke yang terakhir nih sob. Kesimpulannya adalah Huawei P30 Pro memang punya kamera yang bagus banget dan jadi salah satu yang terbaik lah saat ini. Dan menurut kami, untuk pengguna awam yang pakai P30 Pro itu bisa menjadi atau bisa mengambil foto yang berkualitas di kondisi apapun meskipun dia cuma asal motret gitu ibaratnya. Pakai mode auto ya. Entah itu pencahayaannya yang baik ataupun gelap. Dan kemampuan kamera P30 Pro yang bagus ini berkat kerjasama dengan Leica. Jadi tadi yang seperti gue bilang di awal, jadi Leica dan Huawei ini Leica membantu Huawei untuk merancang kamera untuk smartphone-nya, dan rancangannya ini dibikin oleh pihak ketiga tapi tetap dikontrol oleh oleh Leica, sorry. Makanya di sini ada tulisan Leica nih di bawah lensanya. Tapi meskipun kualitas kameranya ini bagus gitu ya, ada satu sih, gua nggak habis pikir sama Huawei saat smartphone ini belum dirilis sob. Jadi beberapa waktu lalu tuh Huawei tipu-tipu gitu. Jadi dia tuh memanipulasi foto dari DSLR di iklan teaser si P30 Pro. Dan ini berkali-kali aksi tipu-tipu Huawei terjadi. Jadi sebelum P30 Pro nih ada P9 dan Nova, seri Nova juga tetap pakai teknik manipulasi foto. Padahal
Smartphone-nya sebenarnya punya kemampuan kamera yang bagus. Nggak habis pikir sih, dan nggak nyangka juga sekelas Huawei berani melakukan aksi seperti itu. Tapi secara overall, gue suka dengan Huawei P30 Pro. Memang belum di-announce harganya di Indonesia, tapi kalau di luar negeri itu harganya sekitar 17,5 jutaan untuk versi 8GB dan ROM 256GB. Memang mahal untuk sebuah smartphone yang ada saat ini di Indonesia, tapi dengan berbagai fitur, khususnya kamera, ya mungkin smartphone ini bisa cukup bersaing dengan smartphone flagship lainnya, asalkan Huawei tobat untuk melakukan aksi tipu-tipu manipulasi foto dengan kamera DSLR dan lain-lain. Ya, semoga saja Huawei bisa menarik perhatian masyarakat Indonesia, konsumen Indonesia lewat seri P30 Pro. Sekian dari gua, like videonya, jangan lupa komen, share juga, dan subscribe channel Telset TV dan juga follow Instagram Telset ID buat dapetin informasi terkini dari dunia teknologi. Nuhun sok. Kamera periskop ini pakai lensa prisma, jadi si cahaya itu yang sekarang bahasanya